Jakarta. Pencarian orang hilang. Pria bernama M. Eki Listianto, 34, di Bekasi, mengungkap tabir kematian wanita bernama Angela Hindriati, 54. Ibu rumah tangga ini tewas dibunuh lalu jasadnya dimutilasi oleh Eki. Eki dilaporkan hilang oleh istrinya, Aca, 34, pada tanggal 24 Desember tahun 2022 lalu. Terakhir, Eki berpamitan pergi ke ATM. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya ikut turun tangan menyelidiki hilangnya Eki. Polisi kemudian menemukan Eki di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jabar, pada Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Bersamaan ditemukannya Eki, polisi juga menemukan jasad perempuan. Jasad perempuan itu ditemukan dalam 2 kotak kontainer plastik di kontrakan yang ditempati Eki selama 1 tahun terakhir. Belakangan terungkap identitas korban mutilasi adalah Angela Hindriati. Identitas korban terungkap berdasarkan hasil tes DNA yang dicocokkan dengan sampel DNA pembanding. Dari jenazah Al, 15, putri Angela yang tewas pada 2018 silam. Hasil pemeriksaan DNA hari ini hasil kolaborasi antara Kedokteran Forensik RS Bayangkara Sutanto dan Laboratorium Forensik Polri mengindikasikan bahwa korban adalah Firmet atas nama Angela Hindriati, 54 tahun, ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. M. Eki Listianto kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi Angela ini. Eki terancam pidana mati atas dugaan pembunuhan berencana Angela. Belum diketahui motif Eki tega membunuh hingga memutilasi jasad Angela. Namun, dari hasil penyelidikan polisi Angela diketahui dibunuh sejak 2021 silam. Berikut fakta-fakta soal kematian Angela yang dirangkum Detikcom, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. 1. Angela Hindriati dibunuh sejak 2021. Polisi mengungkapkan jasad korban mutilasi. Angela Hindriati sudah tersimpan sejak lama di kontrakan tersebut. Eki diduga membunuh Angela sejak setahun yang lalu. Pembunuhan diduga terjadi pada bulan November tahun 2021, ujar Hengki Haryadi saat dihubungi Detikcom. Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. 2. Jasad Angela tersimpan setahun lebih. Sejak pembunuhan terjadi, Eki tak membuang jasad Angela. Jasad Angela tersimpan setahun lebih di dalam kontrakan tersebut. Dan selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun 1 bulan, jenazah disimpan di TKP, kos-kosan tersangka, yang juga sering digunakan tersangka apabila tidak berada di rumahnya, jelas Hengki. 3. Motif Eki mutilasi Angela masih digali.
Sejauh ini belum terungkap apa motif Eki tega membunuh dan memutilasi Angela. Polisi menggandeng psikiatri untuk menggali motif Eki membunuh Angela. Motif masih didalami, kata Hengki. Tim penyidik juga bekerja sama dengan tim apsifor dan juga psikiatri forensik, tambah Hengki. 4. Angela tewas dicekik. Polisi mengungkap fakta lain terkait kasus mutilasi Angela. Dari hasil penyelidikan, korban tewas dicekik tersangka Eki. Pengakuan pelaku, korban meninggal karena cekikan di leher, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Reza Fiardi Marabesi saat dihubungi Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. 5. Angela dimutilasi 2 minggu usai dibunuh. Setelah didiamkan membusuk selama 2 pekan, pelaku lantas memutilasi korban. Polisi menyebut Eki memutilasi korban dengan menggunakan gergaji listrik. Ia didiamkan membusuk. Setelah 2 minggu, baru dimutilasi dengan gergaji listrik, ujar Reza. Sementara itu, Reza juga mengungkapkan alasan Eki menyimpan jasad mutilasi Angela selama setahun lebih di kontrakan tersebut. Karena takut ketahuan oleh warga, kata Reza saat dihubungi terpisah. Selain itu, lanjut Reza, Eki Listianto mengaku bingung akan mengubur dan membuang tubuh Angela kemana setelah dibunuh dan dimutilasi dengan sadis. Selain itu, pelaku bingung mau dikubur dan buang kemana jasad korban, jelasnya. 6. Angela pernah dilaporkan hilang 2019. Turiono, 58, kakak Angela, mengatakan adiknya itu sempat dilaporkan hilang pada 2019 di Polda Jabar. Turiono mengaku tak pernah mendapat kabar soal Angela Hindriati sejak dilaporkan hilang. Iya, di tahun 2019 saya buat laporan kehilangan. Saya bikin laporan kehilangan adik saya di Polda Jabar, kata Turiono saat dihubungi Detikcom. Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. 7. Anak Angela tewas jatuh dari apartemen. Kematian Angela menyingkap peristiwa masa lalu soal anaknya. Al. 15. Al diketahui tewas jatuh dari apartemen di Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, pada 2018 silam. Kematian Al ini sempat menjadi pemberitaan media massa pada 2018 silam. Polisi saat itu menyatakan Al tewas jatuh dari apartemen karena diduga depresi menghadapi ujian. Kakak Angela atau paman Al, Turiono, membenarkan berita kematian Al tersebut. Namun, menurutnya, kematian Al tak ada hubungannya dengan ujian yang sedang dihadapinya saat itu. Ia benar meninggal jatuh di apartemen. Bukan karena ujian itu, memang ada unsur dengan pelaku juga kalau menurut saya pribadi, kata Turiono. Dihubungi Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Dari arsip artikel Detikcom pada tanggal 22 Mei tahun 2018.
Al ditemukan tewas pada Minggu tanggal 20 Mei tahun 2018 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel saat itu, AKBP Setvanus Michael Tamuntuan, menduga korban tertekan karena menghadapi ujian. Menurut laporan saksi, keluarga korban, dia lagi ujian. Dia kan SMP. Dia lagi ulangan akhir gitu. Dia stres. Dia tertekan dengan nilai-nilai ulangannya, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Stefanus Michael Tamuntuan kepada wartawan di kantornya, Jalan Wijaya 2 Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 22 Mei tahun 2018. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di taman bermain di belakang Tower I apartemen tersebut. Sebelumnya, ibu korban, sempat melaporkan kehilangan korban kepada pihak security apartemen. Security kemudian melakukan pencarian di lokasi hingga memeriksa CCTV. Korban ditemukan pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal di taman apartemen. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat, untuk keperluan visum. Mei